Hai pemirsa, bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik saja, dan saya doakan kalian hari ini dimudahkan rezekinya, dan yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya amin. Fakta terbaru kasus Subang, kemarin Danu, sekarang Borok Yoris dibongkar sosok ini. Ini jejak digitalnya. Namun sebelum kita bahas mohon dukung channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe, biar kami lebih semangat menyajikan berita-berita terupdate. Kalau sudah mari kita lanjut. Tinggal menghitung hari, kasus pembunuhan ibu dan anak memasuki bulan kelima. Sejak Yoris berpindah kuasa hukum dengan Rohman, banyak fakta baru terungkap, khususnya, Borok Yoris ini yang baru saja diungkap Anjas. Bahkan Anjas dapat menunjukkan jejak digital Yoris yang tidak akan dapat mengelak. Hingga saat ini belum ada pergerakan polisi kapan kasus pembunuhan ibu dan anak ini akan diumumkan pelakunya. Tidak heran lamanya kasus pembunuhan di Subang ini terungkap membuat banyak warganet kembali mengecek jejak digital kasus Subang ini. Salah satu yang bikin geger adalah pernyataan Yoris tentang kunci otomatis mobil Alphard hitam yang menjadi saksi bisu Amel dan Tuti meninggal di tangan pelaku pembunuhan Subang. Mengapa hal ini menjadi ramai di kalangan warganet? Apa kaitan Yoris dengan kunci otomatis? Dan kenapa Yoris dikatakan berbohong? Seperti yang sudah beredar, ketika kejadian di tanggal 18 Agustus tahun 2021 ada sebuah tayangan video yang menunjukkan Yoris sedang berbicara dengan tetangga. Yoris mengatakan kalau dirinya memegang kunci otomatis yang dimana ketika mobil digunakan oleh orang yang bukan pemegang kunci otomatis, maka mobil tersebut dalam hitungan detik mesin mobil Alphard hitam akan mati. Hal ini menjadi sorotan warganet, sebab di bulan September Yoris mengkonfirmasi bahwa pernyataannya itu bohong. Mengapa Yoris berbohong? Menyoroti hal tersebut, Anjas dalam tayangan video terbarunya menjelaskan boroknya Yoris dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Keterangan Yoris ini berbeda, meskipun saat itu Yoris telah melakukan klarifikasi di YouTube Heri Susanto, ungkap Anjas. Anjas kemudian menunjukkan jejak digital Yoris yang ternyata ada di dalam YouTube-nya. Pada akhir September lalu di video aku yang berjudul, Kenapa Yoris Memberikan Keterangan Berbeda Tentang Kunci Mobil Alphard, kondisinya pada saat itu YouTubernya tidak merekam ke Yoris tetapi kondisi lingkungan TKP. Pada saat itu terlihat Yoris sedang ngobrol dengan tetangga menggunakan bahasa Sunda, ungkap Anjas. Kemudian Anjas menjelaskan isi percakapan Yoris dengan tetangganya tersebut. Kalau orang mau keluar pakai mobil tersebut, kalau tidak diaktifkan kunci otomatisnya mobil Alphard akan tiba-tiba mati, ungkap isi pembicaraan Yoris yang diucapkan Anjas. Namun, ternyata apa yang dikatakan Yoris tersebut tidaklah benar. Kebenaran kunci otomatis itu tidak ada. Yoris jelas berbohong di sini. Meski begitu Yoris telah mengkonfirmasi hal tersebut di channel YouTube Heri Susanto. Anjas mengatakan, Yoris mengaku bahwa tidak ada kunci otomatis di dalam mobil Alphard tersebut. Mobil Alphard itu merupakan keluaran tahun 2003 dan tidak ada kunci otomatis. Anjas menyampaikan pendapatnya, bisa jadi Yoris berbohong kepada tetangganya sebagai upaya mengalihkan kecurigaan. Kabar pembunuhan Amel dan Tuti otomatis memantik perhatian masyarakat kepada keluarga inti yakni Yosef dan Yoris. Bisa jadi ini strategi menghilangkan kecurigaan. Bukan bagianku untuk menyelidiki. Jika niat Yoris untuk mengelabui atau terlibat, ini kecil kemungkinan, ungkap Anjas. Penyidik tentu lebih paham situasi di TKP pada saat itu. Keterangan Yoris ini sangat mudah dicek tim penyidik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah unsur psikologis Yoris. Kebohongannya Yoris pada saat itu bisa jadi memang bagian kekhilafan Yoris. Diduga untuk melindungi dirinya dari kecurigaan. Pada saat kasus ini awal-awal muncul banyak mata tertuju pada Yosef dan Mimin. Yosef dan Danu itu sangat sedikit yang curiga. Namun, makin kesini semuanya kayaknya imbang, semua ada pro dan kontra, ungkap Anjas. Nah, gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video-video terbaru selanjutnya hanya di channel UpInfo.